Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama Bu Narti dalam pembelajaran Matematika kelas 5. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut berbeda atau berbeda penyebut, ya. Kalau kemarin kita mempelajari tentang pecahan penyebutnya sama, sekarang kita melanjutkan bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan berbeda penyebut. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menjumlahkan pecahan berpenyebut berbeda. Dan yang kedua, siswa dapat mengurangkan pecahan berpenyebut berbeda. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan penjumlahan pecahan dalam bentuk konkret atau berupa gambar. Ini yang sangat penting dari konsep pecahan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita ingat kembali tentang arti pecahan. Kalian masih ingat kan? Apa itu pecahan? Mari kita perhatikan dan amati gambar berikut ini. Ya. Pecahan adalah bilangan yang menyatakan bagian dari sesuatu yang utuh. Nah, ini contoh dari benda yang utuh. Kemudian di sini ada pecahan 1/2 dan 1/2 ini merupakan bagian dari sesuatu yang utuh, ini yang utuh. Bagian dari yang utuh. Nah, satu bagian ini dinamakan 1/2 karena terdiri dari dua bagian yang sama besar. Kalian masih ingat kan arti pecahan pada pembelajaran kemarin? Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini juga ada contoh dari pecahan 1/2. Kenapa? Karena 1 dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Atau satu bagian dari dua bagian yang sama besar ini disebut dengan pecahan 1/2. 1/2, 1, bilangan 1 ini disebut pembilang, dan angka 2 atau 2 ini yang di bawah garis bisa kita sebut dengan penyebut. Nah, dalam pecahan 1/2 ini, Ibu ulang sekali lagi, 1 disebut dengan pembilang dan 2 disebut dengan penyebut. Nah, sekarang coba kita perhatikan penjumlahan pecahan berikut ini. Kemarin kita telah mempelajari ya penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama atau penyebutnya sama. Nah, contohnya adalah 1/4 dengan 2/4. 1/4 ditambah 2/4 ini merupakan pecahan yang penyebutnya sama. Bagaimana kemarin cara menjumlahkan pecahan yang penyebutnya sama? Ya, untuk cara cepatnya kita dapat menjumlahkan bilangan yang di atas garis atau yang 1 dengan 2 ini. Kemudian setelah itu kita lihat karena penyebutnya itu sama, maka tetap tidak perlu dijumlahkan. Mengapa? Hal ini dapat kita tunjukkan dengan melihat gambar berikut ini. 1/4, ya artinya satu bagian dari 4 bagian yang sama. Ini 1/4. Kemudian ditambah 2/4, artinya 2 bagian dari 4 gitu. Nah, 1/4 dengan 2/4 ini merupakan satu kelompok ya. Jadi 1/4 itu satu bagian dari 4 dan 2/4 adalah 2 bagian dari 4. Maka dapat kita lihat 1/4 ditambah 2/4 yang berwarna kuning sekarang sudah menjadi berapa bagian? Ya, kita lihat 3/4. Maka yang berwarna kuning ini sebanyak 3 bagian. Angka 3 ini merupakan bagian ya
4 ini adalah kelompoknya. Dibagi 4 kelompok yang sama besar atau 4 bagian yang sama besar. Sehingga dapat kita lihat dari gambar ini 1/4 ditambah 2/4 hasilnya adalah 3/4. Ibu ulang sekali lagi, ketika penyebutnya sama, maka cukup menambahkan 1 ditambah 2 atau bilangan yang di atasnya, kemudian kita peroleh menjadi 3. Sementara penyebutnya tetap. Ya, bisa diingat ya, ini adalah penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama. Nah, sekarang coba kita perhatikan penjumlahan pecahan berikut ini, yaitu 1/2 ditambah 1/4. Apakah penyebutnya sama? Tidak ya. Di sini 1/2 penyebutnya 2, di sini 1/4 penyebutnya 4. Ini jelas-jelas penyebutnya berbeda. Ketika penyebutnya berbeda, apakah kita bisa menjumlahkan dengan cara menjumlahkan bilangan yang di atasnya? Ketika kita menjumlahkan bilangan yang di atasnya, 1 ditambah 1 menjadi 2, kemudian bawahnya seperti apa? Apakah menjadi 2/6? Apakah menjadi 2/6? Ya. Tidak ya. Tidak bisa. Sangat tidak mungkin jawabannya 1/2 ini ditambah 1/4 menjadi 2/6. Itu tidak mungkin. Ya, tidak masuk akal begitu ya. Coba kita perhatikan. Kenapa tidak bisa? Apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi pecahan yang penyebutnya berbeda? Kita lihat gambar ini. Ini adalah bagian yang menunjukkan 1/2 ya, atau setengah yang berwarna hijau ya. Kemudian yang kedua, gambar kedua kita perhatikan 1 dibagi 4. Maka ini satu bagian yang berwarna kuning adalah 1/4. Nah, 1/4 dengan 1/2 ini bagaimana caranya supaya kita dapat menjumlahkan dengan tepat seperti itu ya. Nah, caranya kita jadikan 1/4 ini yang 4 kelompok ini, 4 bagian sama besar, kita coba bagi yang gambar yang berwarna hijau juga menjadi 4 bagian sama besar sama dengan gambar yang berwarna kuning. Coba kita perhatikan apa yang terjadi. Nah, gambar berwarna kuning ini 4 bagian sama besar, maka setiap bagiannya adalah 1/4. Kita coba bagi juga gambar yang berwarna hijau menjadi 4 bagian sama besar. Nah, ternyata dapat kita peroleh bagian dari gambar yang berwarna hijau ini. Sekarang sudah menjadi pecahan berapa kira-kira? Ada 2 bagian berwarna hijau ini. 2 bagian dari 4 bagian yang sama besar. Sementara yang berwarna kuning 1 bagian dari 4 bagian sama besar. Sekarang bagian yang berwarna hijau dan berwarna kuning sudah sama-sama berapa? Ya, yang berwarna hijau 2 bagian dari 4 bagian sama besar, sementara yang berwarna kuning 1 bagian dari 4 bagian. Nah, sekarang perhatikan. Ya, sekarang yang hijau menjadi 2/4 atau 2 bagian dari 4 bagian. Dan ini 1/4 dengan 2/4 sudah sama penyebutnya. Artinya, ketika penyebut pecahan sudah sama, maka sudah bisa kita tambahkan bilangan ataupun pembilang, bilangan yang di atasnya. Coba kita perhatikan lagi. 2/4 ditambah 1/4, ya ini penyebutnya sudah sama, ya. Kita lihat gambarnya. Ini 2/4, ya, yang berwarna hijau. Ditambah 1/4. Berapa hasilnya? Kita lihat dari gambar ini. Iya, 3/4. Nah, seperti itu ya. Jadi, ketika kita menemukan 2 pecahan yang penyebutnya berbeda, maka terlebih dahulu kita cari atau kita samakan penyebutnya dengan cara bagaimana? Kita buat menjadi kelompok yang sama. Ketika 1/4 tadi adalah 1 bagian dari 4 bagian yang sama, maka 1/2 tadi juga kita buat bagiannya menjadi 4 bagian yang sama, sehingga kita peroleh
yang hijau 2/4. Kemudian kita bisa melihat 2/4 dengan 1/4 penyebutnya sudah sama. Nah, ketika penyebutnya sudah sama seperti ini, ya, maka kita sudah bisa menjumlahkan pembilangnya sehingga kita peroleh hasilnya adalah 3/4. Sekarang kita perhatikan contoh berikutnya. Di sini lagi-lagi ada pecahan yang berbeda penyebut, yaitu 1/2 ditambah 1/3. Ini penyebutnya berbeda atau tidak sama. Bagaimana caranya tadi agar kita dapat menjumlahkan pecahan ini? Ya, kita samakan penyebutnya. Kenapa sih kita samakan penyebutnya? Yuk kita perhatikan gambarnya. Nah, di sini satu bagian yang berwarna hijau adalah 1/2, kemudian satu bagian yang berwarna kuning adalah 1/3. Ini 1/3 dan ini 1/2. Seperti apa kita menjumlahkannya? Ini masih berbeda. Bagaimana caranya? Ya, kita buat kelompok yang sama atau pecahan 1/3. Bagian-bagian yang berwarna kuning ini coba kita bagi atau kita bentuk menjadi 6 bagian yang sama besar. Ya. Nih 6 bagian. Ternyata yang berwarna hijau juga dapat kita buat menjadi 6 bagian yang sama besar. Sehingga dapat kita peroleh di sini, setelah kita bagi menjadi 6 bagian sama besar, maka yang berwarna hijau ini menjadi berapa? 3 bagian. 3 bagian dari 6. Menjadi berapa pecahannya? Ya, 3/6. Dan sementara yang berwarna kuning, ini luasnya tetap sama ya. Luasnya, besarnya, ukurannya tetap sama dengan yang 1/3 ini. Maka yang berwarna kuning ini sekarang 2 bagian dari 6. Jadi pecahannya berapa? 2/6. Sehingga kita dapat melihat 3/6 dengan 2/6 adalah pecahan yang sudah sama penyebutnya. Nah, ketika pecahan tersebut sudah sama penyebutnya, maka tinggal kita jumlahkan. Nah, kita perhatikan gambarnya lagi. Ini 3 yang berwarna hijau, 3 bagian ini berapa tadi? Ya, 3/6. Kemudian ditambah 2/6. Karena sudah sama penyebutnya, kita tinggal menambahkan saja. Nah, kita tambahkan 2/6 sama dengan berapa hasilnya? Kita lihat gambar ini. Yang berwarna hijau dan kuning. Setelah kita gabungkan, setelah kita tambahkan, semuanya berjumlah berapa bagian? Ya, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagian dari 6. Maka ini hasilnya. 5 bagian dari 6 itu sama dengan berapa pecahannya? Ya, 5/6. Nah, seperti itu ya. Jadi 5/6 ini bisa kita peroleh dengan menambahkan 3 ditambah 2 ini. Kenapa kita bisa menambahkan 3 ditambah 2? Karena penyebutnya sudah sama. Sama-sama 6. Ya, seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan pengurangan pecahan. Sebenarnya pengurangan pecahan hampir mirip juga dengan penjumlahan pecahan. Hanya saja dalam pengurangan pecahan kita mengurangkan pembilang ataupun dengan cara mengurangkan ya. Tadi menjumlahkan, sekarang mengurangkan ya, tanda kurang. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Di sini ada juga 1/2 dikurang 1/4. Lagi-lagi penyebutnya berbeda. Kita lihat gambarnya. 1/2 itu satu bagian dari 2 bagian yang sama besar. Ingat ya, dari 2 bagian yang sama besar. Itu adalah 1/2. Kemudian kita lihat 1/4 ini merupakan satu bagian dari 4 bagian yang sama besar. Ini 1/4. Nah, ketika penyebutnya berbeda seperti ini, juga hal yang sama kita lakukan menggunakan gambar yang dapat membagi ataupun mengelompokkan dengan kelompok yang sama. Seperti apa? Kalau di sini yang berwarna kuning adalah 4 bagian sama besar, yang berwarna hijau 2 bagian sama besar. Bagaimana kalau kita buat bagiannya menjadi 4 bagian sama besar juga? Yang berwarna kuning maupun yang berwarna hijau. Coba kita perhatikan. Ya, ternyata bisa ya. Maka kita peroleh di sini yang berwarna kuning 1/4,
dan berwarna hijau adalah 2/4 karena 2 bagian. Nah, ketika pecahan 2/4 dengan 1/4 ini sudah sama, penyebutnya sama-sama 4, maka tinggal kita kurangkan 2/4, ya 2/4 dikurang 1/4. Nih, penyebutnya 4, penyebutnya 4, sudah sama ya. Jadi kita kurangkan, kalau tadi kita menambah sekarang mengurang, makanya 2 dikurang 1. Seperti itu ya. Sama dengan berapa? Kita lihat 2/4 tadi dikurang 1/4 sama dengan 1/4. Kita lihat gambarnya, 2/4 dikurang 1/4 sama dengan 1/4. Ini merupakan bagian yang menunjukkan 1/4 ya. Karena satu bagian dari 4 bagian yang sama besar. Ini pengurangan pecahan. Kalau tadi menjumlah, sekarang mengurang. Sama saja sebenarnya, ya. Baik. Sekarang kita lihat penjumlahan pecahan dengan cara kedua. Kalau tadi dengan cara menunjukkan penjumlahan pecahan menggunakan gambar ya, sehingga kita dapat melihat setiap bagian-bagian sama besar. Sekarang cara kedua, kita menggunakan cara KPK dari 2 dan 4. Kenapa kita cari KPK 2 dan 4? Karena yang akan kita jumlahkan di sini adalah pecahan 1/2 dan 1/4. Karena penyebutnya 2 dan 4 ini adalah yang penyebut berbeda, maka kita cari KPK-nya dari 2 dan 4. Kalian tentu masih ingat dengan KPK. Apa itu KPK? Ya, kelipatan persekutuan terkecil. Seperti apa kelipatan persekutuan terkecil? Kita cari kelipatan dari 2 misalnya. Maka kelipatan dari 2 itu artinya kita jumlahkan 2 dengan 2, dengan 2, dengan 2, atau tambah 2, tambah 2. Kita lipatkan seperti itu ya, kita kalikan 2, 2 seperti itu. Misalnya 2, kelipatannya tambah 2 lagi menjadi 4. Tambah 2 lagi menjadi 6. Tambah 2 lagi 8, dan seterusnya. Nah, ini adalah kelipatan dari 2. Nah, sekarang kelipatan 4. Kemudian 4 tambah 4, 8. Kelipatannya lagi 4 lagi kita tambahkan menjadi 12, kita tambahkan lagi menjadi 16 dan seterusnya, begitu ya. Nah, ini adalah kelipatan 4. Nah, setelah kita mencari kelipatan bilangan 2 dan bilangan 4, maka kita temukan di sini ada bilangan 4, juga di sini ada bilangan 4. Maka ini sama. Makanya persekutuan artinya sama, ya, yang sama, yang serupa. Maka di sini ada 4, di sini juga 4. Lah, di sini ada 8 juga. Di sini juga ada 8. Sama-sama 8, sama-sama 8. Lalu yang mana yang diambil? Karena KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, maka yang kita ambil adalah bilangan yang terkecil dari kelipatan yang ada. Di sini 4, makanya di sini 4 yang paling kecil. Yang sama ya. Ingat, yang sama yang paling kecil. Di sini ada 8, juga sama di sini ada 8. Sama-sama 8. Cuma ini lebih besar. Karena ada yang terkecil adalah 4, maka yang kita ambil adalah 4. Ingat ya, KPK kelipatan persekutuan terkecil. Sehingga kita peroleh penyebutnya kita samakan dengan bilangan 4. Nah, ketika sudah sama penyebutnya sama-sama 4, maka langkah selanjutnya sama halnya menjumlahkan pembilangnya saja seperti kemarin. Ya, pembilang atau bilangan yang di atasnya. Nih, 2 ditambah 1 sama dengan berapa? 3/4. Sementara penyebutnya tetap. Nah, seperti ini penjumlahan pecahan menggunakan cara kedua atau dengan mencari KPK terlebih dahulu. Kita samakan penyebutnya. Sekali lagi Ibu ingatkan, ketika kita ingin menjumlahkan atau mengurangkan pecahan yang penyebutnya berbeda, terlebih dahulu kita harus menyamakan. Misalnya 4 dengan 2, kita samakan dulu ke bilangan 4. Dari mana dapat 4 tadi? Dari KPK. Ini kita lakukan dengan
cara kedua. Seperti itu ya. Baik anak-anak Ibu, semoga penjelasan Ibu kalian bisa memahaminya. Sekarang gilirannya berlatih ya. Ayo berlatih soal nomor 1 dan 2. Hanya 2 saja. Tapi ingat, langkah kerjanya nomor 1 buat bentuk gambar pecahan 1/2 dan 3/5. Yang ini dibuat dulu dalam bentuk gambar, kemudian samakan penyebut pecahan dalam bentuk gambar. Kemudian jumlahkan pecahan. Ya, ini disamakan dulu. Bentuk gambarnya seperti apa untuk menyamakan penyebutnya. Berarti buat kelompok yang sama gitu ya. Kalau misalnya 1/2 dibikin kelompoknya kelompok 2, ini kelompok 2. Bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, bikin kelompoknya yang sama. Kemudian untuk soal nomor 2 sama dengan cara nomor 1. Artinya soal nomor 2 ini sama pengerjaannya dengan cara nomor 1. Jadi yang 2 nomor ini atau 2 soal ini silakan ditulis di buku tulis lengkap dengan gambarnya. Cara penyelesaian dari penjumlahan pecahan ini tuliskan atau tunjukkan cara penyelesaiannya menggunakan gambar. Bisa dipahami ya? Demikian penjelasan Ibu. Silakan dikerjakan latihannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.